Ya, saya belum tahu beranjangan itu langsung beli tiga pasang 70 juta. 3 pasang? Iya. 70? Iya. 70 juta. Ini tanpa tedeng aling-aling nih beliau nih. Langsung dikasihkan, nggak cuma bisik-bisik tahu nih. Javaneka ya pas lihat itu. 3 pasang itu? Iya. Terus dari 3 pasang itu kemudian jenengan mulai berhasil produksi. Itu berapa lama tuh Om Edi? Berapa lama tuh jedanya waktunya? Dari 3 pasang itu nggak ada yang produksi. Dari 3 pasang itu nggak ada? Nggak ada. Ring Tukul, peternak beranjangan yang sudah terkenal seantero Nusantara. Ini kita akan menimba ilmu sama beliau. Bagaimana caranya, tips, metode supaya menjadi peternak yang berhasil, bisa menelurkan atau menetaskan calon-calon beranjangan jagoan. Sejak kapan sih jenengan itu kemudian tertarik beranjangan dan punya inspirasi memutuskan bahwa aku main beranjangan deh gitu, atau aku ternak beranjangan deh, atau aku main di gantangan deh? Itu tahun kapan tuh? Mudah diingat sih Mas. Mudah diingat ya? Iya. Covid. Oh Covid. Justru malah pada saat Covid itu pengusaha yang kena Covid. Oh ya. Sekedar informasi, kebetulan Mas Edi adalah pengusaha ayam. Apa namanya? Ayam ya? Kuntara. Ayam. Sudah ya seantaranya udah kenal. Ayam Kuntara 4, ayam kampung Kuntara 4, ayam kampung unggulan Nusantara. Ayam kampung Kuntara. Kebetulan saya ownernya. Nah ini kebetulan langsung ownernya, dan beliau memang sudah terkenal juga tuh untuk masalah ayamnya tuh. Sebelumnya itu sudah ada keinginan untuk ternak sebenarnya. Oh gitu? Iya. Nah, saya dibikinkan rumah sama bapak itu, sudah kepikiran pengen ternak beranjangan. Dulu kan jondil ya, Mas Anip ya. Mas Anip, oke. Pengen ya. Itu tahun berapa tuh? Pokoknya sebelumnya itu, sebelum Covid sekitar 5 tahun, 6 tahun lah, baru kesampaian itu, pas Covid itu. Oh. Jadi sebelumnya sudah kebayang. Sebelumnya memang jenengan sudah kenal dengan yang namanya burung beranjangan? Iya, cuma parva kenalnya. Cuma parva. Dan sudah mulai tertarik untuk pelihara? Sudah, cuma nggak tahu burung Javaneka apa, nggak tahu. Nggak tahu. Ya, nah itu kena Covid. Tanggungan masih banyak ya, Lid ya. Jadi cari burung yang harga jualnya itu masih tinggi dan susah diternak. Oh ya, akhirnya memutuskan itu pada saat Covid itu. Karena usaha jenengan kebetulan pada saat Covid itu di ayam agak menurun ya. Semua ya, menurun ya. Oke. Di sektor, akhirnya memutuskan kebanyakan sektor kan di beranjangan itu. Lah padahal beranjangan itu kan zaman itu masih harganya masih tinggi toh Madi. Iya, saya belum tahu beranjangan itu langsung beli tiga pasang 70 juta. 3 pasang? Iya. 70? Iya. 70 juta. Ini tanpa tedeng aling-aling nih beliau nih, langsung dikasihkan, nggak cuma bisik-bisik tahu nih. Javaneka ya pas lihat itu. 3 pasang itu. Iya. Terus dari 3 pasang itu kemudian jenengan mulai berhasil produksi. Itu berapa lama tuh Om Edi? Berapa lama tuh jedanya waktunya? Dari 3 pasang itu nggak ada yang produksi. Dari 3 pasang itu nggak ada? Ya ada. Itu pahitnya ya, sebenarnya kan. Karena jantannya kebetulan nggak ada yang ngisi kan. Saya jual semua. Karena belum tahu namanya burung bagus, burung ini ya rugi semua. Jadi satu kali beli itu langsung saya kerugian 50 juta. Saya intinya kalau nggak produk ya harus ditukar. Kalau cuma kita bertahan pada burung-burung tersebut ya sampai kita kelelahan sendiri. Ya intinya kita beternak itu berani ambil risiko, berani namanya memutarkan burung, ya Bang. Yang mana kita nanti akan bisa produk. Nah, harus ganti, Pak. Harus ganti. Jiwa spekulasinya tinggi. Ini jiwa pengusaha nih kayak gini nih. Jiwa pengusahanya ini nggak jadi nih, ya udah hajar lagi. Nggak kemudian bertahan di situ. Bertahan di situ atau malah ngelokro, enggak ya?
Kalau malah tetap jalan terus ya. Jalan terus. Semangat. Oke, terus kemudian itu setelah jenengan tukar, itu berapa lama tuh jenengan akhirnya kemudian bisa produksi? Di tahun keberapa? Alhamdulillah, pas itu saya keingatan ya, Mas. Saya pegang uang, itu ada yang iklan di Purbalingga. Ya. Spesial akhir tahun nih. Di berapa, Mas? 15 juta. Oke, saya datang ya nanti pagi sampai sana. Ya. Saya jam 2 pagi meluncur sama supir. Jam setengah 6 sampai sana. Sampai sana. Namanya keberuntungan ya. Ya. Itu tak ambil kena kalau nggak 12 13 itu ori hutan. Malah mudah hutan itu. Mudah hutan. Alhamdulillah burung itu langsung tak buat pakai, langsung ngawin, langsung isi, anaknya banyak banget. Wih. Itu jenengan ambil itu sepasang apa hanya satu? Satu, jantan. Jantan saja. Ya. Jadi betinanya tetap pakai yang dulu. Iya. Oh, gitu. Oke, cuman ganti pejantan ya. Iya. Dari sepengalaman jenengan yang akhirnya sekarang jenengan mampu dan bisa membuat anakan-anakan berkualitas. Itu cara milihnya gimana sih Om Edi? Ya kalau saya dari dulu itu mengutamakan vokal. Gitu. Ya, awalnya cuma mengutamakan vokal, volume berarti ya. Volume. Ya. Karena itu dari jantannya atau dari betinanya? Itu kan kita milih dulu gacorannya kan. Gacorannya milih. Jadi saya itu sering gonta-ganti jantan. Misalkan kita milih ini si A, nggak cocok, paling cuma seminggu, 2 minggu udah ganti, nggak puas, rugi lagi. Alhamdulillah ketemu namanya si Arwana, sangat puas, vokalnya sangat kencang. Dari apa namanya, dari memulih dari beberapa ekor sampai rugi berkali-kali ya. Alhamdulillah ketemu Arwana, terus ada kayak Bejo, ada yang lain, tapi paling kenceng ya Arwana. Bejo kenceng tapi di bawahnya. Terus dari situ burung sudah buat lapangan enak. Intinya burung lapangan semua ya. Jadi intinya jenengan mengutamakan volume di awal. Volume. Volume. Nah, selain volume nih, ini kan dari karakter suara. Dari karakter suara ya. Itu volume. Kalau dari ciri fisik, itu namanya katuranggan. Itu kira-kira menurut jenengan ciri-ciri yang bagus kayak gimana? Jadi untuk kayak ciri fisik volume, ciri fisik mental, ciri fisik keper, ciri fisik cara apa membawakan dia pas narinya, itu sebenarnya ada. Nah, ciri-cirinya yang jenengan ambil, misalnya kepalanya harus begini, terus jingkring atau bahunya besar atau gimana? Yang jenengan pilih biasanya kalau secara fisik nih, secara terutama kan visual di vokal itu ya, namanya katurangkan. Vokal kenceng otomatis paruhnya dia gede, tebel ya, tebel dari rahang dia tebel. Oke. Nah, terus dari mental itu di mata. Terus kalau mental lihatnya di mata. Di mata. Matanya yang seperti apa? Yang sayap-sayap kayak orang mabuk loh. Oh, malah sayu ya? Iya. Enggak yang belok ya? Ya, kira. Oh, jadi yang agak sayu-sayu matanya gitu ya. Oke. Terus di kepala. Nah, kalau kepala itu menandakan apa tuh dia? Nah, mental juga. Mental juga. Jadi kepalanya trepes ya. Ngotak ibaratnya gitu. Iya. Papak ya, papak. Papak. Paruhnya. Yang selanjutnya selain itu, jangan mau keper yang lebar. Itu yang sayap burungnya panjang. Dia pasti sayapnya lebih lebar. Buka ketika dia keper ya. Iya. Burungnya panjang. Terus kalau kepernya berdiri, burungnya nggak terlalu runduk kayak gini. Yang agak tegap. Kakinya yang tegap. Iya. Panjang atau pendek? Itu nanti untuk kaki pendek panjangnya itu proporsionalnya badannya. Oh. Jadi untuk burung bagus, mental, untuk segala macam itu namanya ideal. Dari mulai paruh, kepala, mata.
badan, kaki itu dia. Itu namanya katuranggan. Katuranggan ya, Iya. katuranggannya secara keseluruhan pokoknya terlihat gagah gitu ya. Ya. Tapi terlihat. tidak, kita cuma misalkan memilih bahan, itu kan dari katuranggan. Ya. Tapi kalau dia nggak membawa mental, ya sama aja bohong. Oh iya betul. Jadi mental itu juga ada yang mental bawaan dari gennya. Iya. Oke. Iya. Walaupun selain tetap Katuranggan. harus kita latih juga ya. Mental itu nek bawaan gen kalau nggak dilatih Ya cepet. Intinya kalau dia bawa dari gen itu cepet. lebih cepat dia. Ya, lebih cepet. Oke, karena punya bawaan karakter Punya dari gennya ya. Iya. Oke. Rata-rata nih kalau sampai dengan hari ini itu produksinya jenengan Ya. setiap bulan rata-rata jenengan panen berapa anakan? Kurang lebih 15 ekor. 15 ekor Iya. per bulan. Ya, biasanya sih. Rata-rata per bulan. Kalau- Itu dengan berapa betina? Untuk saat ini yang betinanya jenengan sekarang sekitar 30 lebih ya, 30 lebih. Istimewa. Tapi kan nanti berguliran. Yang aktif produksi? Aktif produksi biasanya dari bergulir itu nanti sekitar 10 sampai 15 ekor. Ya, ini Bolo, ini adalah penampakan kandangnya Mas Edi Tukul. Nah itu kebetulan ada yang menarik nih, menurut Babian ada yang menarik di bawah kandang yang paling bawah. Itu ada kandang bulat yang biasa untuk trotol, Iya. tapi ternyata di situ dibuatkan sarang. Nah ini apa ini Mas Edi nih? Ini- Apa itu? Ya ini apa? Baru kemarin malam ini tak ambil. Ini sebenarnya sudah pada nelur di sini, Mas. Oh, jenengan produksi di kandang bundar? Iya, Bisa juga? bisa. Cuma baru mulai nelur itu kadang ada yang sudah di dalam ini ya. Ya, Biasanya di luar. Kemarin ini sudah ada di dalam. ada yang nelur. Cuma dia Yo. baru mau proses ngeram. Kebetulan kandang ada yang kosong. Ini kan biasanya ngelola bagus. Akan saya eman. Nah, terus tak kasihkan, tak ambil. Dilihatkan itunya. Ini. Tuh. Bolo, ternyata. Ini kemarin 4 nelur semua. Yang ini sudah pada mapan sebenarnya. Tapi kebetulan itu kandangnya kosong, tak ambil lagi. Oke, Bolo, ini inovasi baru ternyata di kandang Ini mungkin bundar. jadi ya. Udah lupa saya. Oh. Kalau ini masih ecer kemarin. Ngawin Mas, saya ada videonya ngawin di sini ya, ngawin. Nih. Tuh. Luar Aduh. biasa, Bolo. Ternyata di kandang bulat itu masih bisa Nih. diternakkan beranjangan Iya. ini. Cuma Nah, ini inovasinya Mas Edi dan ini eksperimennya Mas Edi Ya, dan ini yang- eksperimennya berhasil. habis saya pindah ya. Ya. Ini langsung telur kan. Ini telurnya, ini masih kacar-kacar ini. Udah Ada biarin aja, kasihan nanti. Biarin aja. Ini kasihan kacar ya. nanti. Ini di luar nih. Ini habis pindah kemarin. Oke. Cuma ini kebetulan ada yang kosong kan. Saya kalau misalkan ini mabung tuh, itu langsung saya ombyok di sini, Mas. Oh. Jadi saya ganti yang baru yang sudah utuh. Oh gitu. Nah, kalau Jadi tetap ditarik ya. tarik saya. Nggak didiamkan di kandang situ Enggak, sampai selesai. eman-eman kandangnya. Oh iya, bisa untuk rollingan ya. Iya, terus nanti kalau misalkan yang di sini dulu udah mabung tuntas nih, nah dia pindah lagi, nggak tahu nanti kemana. Oh dia memang sudah terbiasa rolling kandang ya. Rolling ya. Nah terus nanti kalau dia belum mapan, masih nelur di ecer ya itu, kita pindah sampai dia itu mapan. Oke. Kayak gitu. Wah ini Bolo yang istimewa itu. Nah ini ada kumpulan dari burung bodol-bodol kayak gitu. Saya eman kalau misal daripada saya nambah-nambah kandang lagi kan, mendingan yang nggak aktif saya keluarkan. Oke, betul sekali. Nah ini Bolo, ini inovasi baru dari Mas Edi. Nah kemarin kan ini Luar penuh, biasa. penuh tak kasih udah baru telur kan. Tapi adaptasinya agak lama. Ini baru nelur berapa kali, udah mulai di dalam. Kadang saya lihat udah ngeram kan. Nah ini pada kosong, ya udah tak ambil aja. Karena eman dia ngelolosnya bagus itu loh. Ya, Bisa ya, tak ya. buat ini, buat ngeloloh gitu loh. Istimewa Bolo. Kandang bundar bisa digunakan untuk ternak. Dan ini buktinya, Bisa. eksperimennya Mas Bisa. Edi berhasil, luar biasa. Apalagi Ini nanti satu kali tempatnya ini. tenang. Oh iya. Utamanya cepat. tempatnya tenang ya. Ya nanti lebih cepat. Oke. Iya. Nah Bolo, inovasi baru nih Bolo. Anda berminat? Silahkan hubungi Mas Edi. Mas Edi mau belajar di sini boleh kok. Oh Gitu. boleh. Kadang-kadang Beliau masuk. terbuka. Gitu. Buka. Boleh Kan- belajar di sini.
belajar, nggak beli nggak apa-apa. Nggak beli nggak apa-apa katanya, belajar yang penting. Sedekah ilmu. Yang penting suka dulu, belinya nanti. Oke, siap.